Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan kami akan menjelaskan koma dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Nama saya Audrey Verwin Bala. Nama saya Evelyn. Nama saya Gabriela Kalista Taslim. Nama saya Graciela Triviatanos. Nama saya Griselda Vera Gajab Samsah. Nama saya Stefania Tara. Kisah Para Rasul adalah kisah dari Perjanjian Baru yang berisi riwayat penangkapan Petrus dan Yohanes yang berkaitan dengan penyembuhan orang lumpuh dan ditulis oleh Lukas sekitar 63 Masehi, yang dipercaya memiliki otoritas firman Tuhan untuk mengajar umat Kristen. Hal ini sesuai dengan peristiwa terakhir yang mengisahkan penahanan Paulus di Roma yang terjadi pada tahun 60 Masehi. Nah, kitab ini ditulis untuk menunjukkan bagaimana keberanian Petrus dan Yohanes yang secara terbuka bersaksi mengenai Yesus adalah Mesias, bahkan setelah ia ditangkap dan dihadapkan ke pemimpin Yahudi. Petrus yang dipenuhi Roh Kudus dan telah mendengar serta menyaksikan sendiri Yesus yang bangkit dan naik ke surga, membuat mereka berani bersaksi dan memberitakan firman Allah tanpa takut sedikit pun. Kisah ini mengajarkan kepada pembacanya untuk hidup percaya dan menjadi saksi Kristus dengan berani, karena Roh Kudus selalu menyertai serta memberikan kekuatan untuk memberitakan Yesus dan hidup dalam kebenarannya. Selanjutnya adalah observasi. Dalam pasal ini diceritakan bagaimana para rasul, yaitu Petrus dan Yohanes, setelah melakukan mujizat penyembuhan kepada seorang pria lumpuh, mereka ditangkap oleh imam-imam kepala, anggota mahkamah agama, dan keluarga Saduki yang tidak percaya. Mereka menangkap para rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Kemudian para rasul dihadapkan pada majelis agung, yang dimana mereka ditanya dengan keras tentang kuasa apa yang mereka gunakan untuk menyembuhkan pria lumpuh itu. Tetapi para rasul dengan berani menyatakan bahwa mujizat itu terjadi melalui Yesus Kristus yang dinyatakan telah bangkit dari antara orang mati. Namun otoritas agama terkejut dan mencoba untuk menghentikan penyebaran ajaran ini dengan mengancam para rasul. Akan tetapi, para rasul menegaskan bahwa mereka tidak bisa berhenti berbicara tentang apa yang telah mereka lihat dan dengar, yaitu tentang kesaksian Yesus Kristus yang hidup. Meskipun diancam dan dilarang, mereka tetap bersaksi dengan berani tentang Injil. Meskipun ingin membunuh para rasul, otoritas agama takut akan kemarahan rakyat karena banyaknya orang yang mempercayai ajaran mereka, dan akhirnya otoritas agama melepaskan para rasul. Peristiwa pada pasal ini terjadi pada zaman awal perkembangan gereja dan setelah Yesus naik ke surga. Pada pasal ini juga dapat diuraikan peran Allah dalam memberikan keberanian, kekuatan, dan bimbingan kepada para rasul dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan dalam melakukan hal yang benar, yaitu pemberitaan Injil. Allah memberikan mereka keberanian untuk bersaksi tentang Yesus Kristus meskipun mereka dihadapkan pada ancaman dan kekerasan dari otoritas agama. Allah juga memberikan kekuatan melalui Roh Kudus yang memberi mereka keberanian untuk berbicara dengan tegas dan jelas. Peran Allah juga terlihat dalam menjaga dan melindungi para rasul dari niat jahat otoritas agama. Bukan hanya peran Allah, peran manusia dalam pasal ini juga bisa diuraikan dalam para rasul yang memainkan peran aktif dalam menyebarkan Injil dan mempertahankan iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka tidak hanya menjadi saksi-saksi yang setia, tapi juga berani dalam menghadapi penindasan dan ancaman. Mereka tidak mundur dalam menghadapi tantangan yang datang, tetapi dengan tekun dan penuh keyakinan terus menyebarkan ajaran tentang Yesus Kristus. Meskipun hal itu berarti mereka harus menghadapi penjara, pukulan, atau bahkan kematian. Nah, meaning dari kisah para rasul 4 ayat 1 sampai 22 ini menceritakan mengenai konflik di antara para rasul yang berani dan tegas dalam memberitakan Injil, dalam otoritas agama yang berusaha keras untuk menekan dan menghentikan penyebaran ajaran tersebut. Hal ini menggambarkan betapa sulitnya misi para rasul dalam menghadapi penantangan dan penganiayaan, tetapi juga menunjukkan keteguhan iman yang mereka miliki dan kesaksian mereka tentang Yesus Kristus. Dengan demikian, para
peran Allah adalah sebagai sumber kekuatan, perlindungan, dan bimbingan bagi para rasul. Sementara peran manusia, khususnya para rasul, adalah sebagai alat dalam tangan Allah untuk menyebarkan pesannya dan mempertahankan iman dalam menghadapi berbagai tantangan dan penganiayaan. Nah, dalam kisah para rasul 4 ini menunjukkan bahwa kepada kita pentingnya keteguhan iman dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan, karena meskipun banyak tantangan dan ancaman dari kedua para murid ini, hati mereka sangat besar untuk memberitakan kabar baik serta ajaran-ajaran Allah. Kita harus belajar sama seperti dua para rasul ini, karena meskipun mereka memiliki banyak tantangan, mereka selalu memberitakan Injil serta mengajarkan kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus tentang ajaran-ajaran yang Allah ajarkan kepada kita. Selanjutnya adalah aplikasi. Jadi yang pertama adalah penerapan pada konteks teks. Jadi pada saat itu ketika Yohanes dan Petrus disidang di hadapan banyak orang, Yohanes dan Petrus berpegang teguh pada iman mereka dan mereka tidak takut untuk mengakui bahwa mereka percaya pada Yesus Kristus. Dan pada saat itu juga Yohanes dan Petrus tidak takut untuk ditangkap dan tetap memberitakan kabar baik mengenai kebangkitan Yesus Kristus kepada orang-orang, sehingga pada akhirnya banyak orang juga yang percaya kepada Yesus Kristus. Penerapan pada konteks saat ini. Sebagai umat Kristen, kita juga harus berpegang teguh pada iman kita. Contohnya ketika seseorang mencemooh atau memulai perdebatan mengenai kebenaran Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap yakin pada kepercayaan kita dan membalas secara rasional. Yang kedua, menceritakan pengalaman rohani kita atau menceritakan dan membahas isi kita kepada orang di sekitar ini. Seperti Yohanes dan Petrus, kita sebagai umat Kristen memiliki kewajiban untuk memberitakan Injil dan kabar baik kepada orang-orang sekitar, dan hal ini dapat kita lakukan dengan menceritakan pengalaman rohani kita atau menceritakan dan membahas isi Alkitab kepada orang-orang di sekitar kita seperti keluarga atau teman. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.